Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Rahmawati dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 1 DO dengan NIM 126406213180. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh dan ta'dil dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan ghibah yang terlarang. Di antaranya berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki, dan itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham yang tengah melamarnya. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya atau suka memukul. Sedangkan Muawiyah, seorang yang miskin dan tidak mempunyai harta. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil at-ta'dil, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, para ulama membolehkan al-jarh wa ta'dil untuk menjalankan syariat atau agama, bukan untuk mencela manusia. Selanjutnya adalah pertumbuhan ilmu al-jarh wa ta'dil. Pertumbuhan ilmu ini awal mulanya dinukil oleh Nabi yang kemudian dikembangkan di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama. Dapat diketahui hadis-hadis yang sahih dan yang lemah hanyalah dengan penelitian para ulama yang berpengalaman, yang dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk menilai keadaan. Maka dalam penyampaian hadis, para perawi dan riwayatnya adalah sama dengan menyampaikan untuk agama. Oleh karena itu, kewajiban syariat menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seseorang yang amanah terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak sering lalai dan tidak beragu. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Ilmu al-jarh wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak. Apabila seorang perawi dijarah oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka riwayatnya harus ditolak. Kemudian bisa diterima selama syarat-syarat yang lain terpenuhi. Informasi ijarah dan takdil seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu yang pertama popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu, bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil. Yang kedua, berdasarkan pujian atau pujian dari rawi lain yang adil, sementara orang yang melakukan takdil dan fajri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berilmu pengetahuan. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, wara. Yang kelima, menjauhi sifat fanatik terhadap golongan. Dan yang kelima, mengetahui ruang lingkup ilmu jarh dan ta'dil. Sebab-sebab perawi dikarenakan jarh dan ta'dil menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana dikutip Hasbi dalam sebab-sebab menjadikan takdilnya seorang perawi itu banyak, tetapi berkisar di antara 5 macam saja, yaitu yang pertama bid'ah. Bid'ah yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Yang kedua, mukhalafah yaitu menyalahi periwayatan orang yang lebih sihat. Yang ketiga, ghalat yaitu banyak kekeliruan dalam meriwayatkannya. Yang keempat, jahalal al-hal yaitu tidak dikenal identitasnya. Yang kelima, dakwal al-inhita yaitu diduga keras sanadnya terputus.
Selanjutnya yaitu syarat seseorang kritikus adalah alim, bertakwa, wara, jujur, belum pernah dijarah, menjauhi fanatik golongan, dan mengetahui sebab untuk mentakdil dan untuk mentarjihkan. Berikut adalah tingkatan at-ta'dil. Yang pertama, yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilannya. Yang kedua, dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesahihannya, keadilan, dan ketepatan perawinya. Yang ketiga, menunjukkan adanya penishihan, adanya pengetahuan atas hal itu. Yang keempat, yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Yang kelima, yang tidak menunjukkan adanya pensihahan atau kecelaan. Yang keenam, isyarat yang mendekati celaan. Untuk tiga tingkatan pertama dapat dijadikan hujah meskipun sebagian lebih kuat dari yang lain. Tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadisnya boleh ditulis dan diuji kedabitannya dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis para sikhoh yang dabit. Dan tingkatan yang keenam tidak bisa dijadikan hujah, tetapi mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja. Berikutnya adalah tingkatan jarah. Tingkatan pertama yaitu menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarah. Yang kedua, tingkatan yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Tingkatan yang ketiga yaitu yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Yang keempat yaitu menunjukkan tuduhan dusta maupun pemalsuan hadis. Tingkatan yang kelima yaitu menunjukkan sifat dusta ataupun pemalsu dan semacamnya. Yang tingkatan keenam yaitu menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya dari tingkatan yang ada. Berikut ini adalah macam-macam kitab al-jarh wa ta'dil. Yang pertama, kitab yang hanya menjelaskan kesihahan perawi. Yang kedua, buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi. Yang ketiga, buku yang menjelaskan kesikohan dan kelemahan rawi dari aspek lain. Sekian itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.